Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 6, subtema 4 ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anak silakan dibuka buku tema 6-nya halaman 155 ya. Merawat tumbuhan yaitu subtema 4, merawat tumbuhan. Halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Ya. Ayo membaca. Bacalah percakapan berikut dengan teman di sebelahmu. Ayah dan Siti sedang merawat tanaman di halaman rumah. Ayah memberi pupuk pada tanaman-tanaman tersebut. Ini adalah percakapan antara Siti dan ayah. Siti bertanya, mengapa tanaman harus diberi pupuk, ayah? Terus ayahnya menjawab, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Terus Siti bertanya lagi, apakah tanaman cukup dipupuk saja, ayah? Terus ayahnya menjawab, tentu saja tidak, tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Terus Siti bertanya lagi, kapan kita harus menyiram tanaman? Terus ayah menjawab, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Terus Siti menjawab, baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Nah, ini selanjutnya, ayo berdiskusi. Bersama teman sebangkumu, diskusikan pertanyaan di bawah ini. Warnai lambang senyum ya, itu ya nak. Jika pernyataan sesuai percakapan, terus warnai lambang yang tidak senyum ya pada tabel jika pernyataan tidak sesuai percakapan. Nah, ini ada pernyataan, aku menemukan kalimat tanya pada percakapan. Ada kan di percakapan ya? Iya, berarti yang dipilih yang senyum ya, yang dicentang. Terus aku menemukan 5 kalimat tanya pada percakapan tersebut. Benar ada kalimat pertanyaan tapi jumlahnya tidak 5, berarti yang dijawab yang tidak senyum ya. Terus bawahnya kalimat tanya diawali dengan kata tanya apa, apakah, siapa, mengapa, bolehkah. Ini adalah benar, kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya apa, siapa, tapi dalam percakapan itu tidak semuanya kata-kata ini dipakai ya, berarti jawabannya tidak senyum ya, yang dicentang. Terus kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya, benar ya. Setiap kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Jawabannya yang senyum. Terus bawahnya, penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Ya, diingat-ingat ini ya. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Coba tuliskan kata tanya lainnya yang kamu ketahui. Tuliskan satu kata tanya pada satu kotak yang disediakan. Diskusikan dengan temanmu. Apakah temanmu memiliki kata yang sama? Nah, ini anak-anak dicoba ya. Setiap kotak ini harus beda kata tanyanya ya. Tidak boleh sama. Silakan anak-anak dicoba dikerjakan ya. Sekarang ayo berlatih. Buatlah pertanyaan yang dimulai dengan kata tanya yang kalian tulis pada kotak di atas. Gunakan tanda tanya pada akhir kalimat. Gunakan huruf tegak bersambung. Kemudian berlatihlah bertanya dengan kalimat yang kalian buat. Ingatlah untuk menggunakan nada dan intonasi yang tepat saat bertanya. Perhatikan contoh. Siapa nama guru kelasmu? Nah, anak-anak, ini adalah contoh kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Anak-anak silakan dibuat kalimat tanya yang sesuai dengan anak-anak yang dibuat di kotak yang halaman sebelumnya ya. Terus
Selanjutnya, sekarang baca kembali percakapan Ayah dan Siti sebelumnya. Ingatlah untuk menggunakan intonasi dan nada bertanya dengan tepat ya. Ayo mengamati. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kg. Nah ini, ayo bantu Ayah Siti agar mendapat pupuk sebanyak 20 kg. Anak-anak silakan dicoba ya. Dijawab. Dicoba dijawab ya, dibaca berulang-ulang. Sekarang yang halaman selanjutnya ini, ayo berlatih. Ini berilah tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan ya. Ini misalnya nomor 1, pupuk 5 ons dan 5 ons ya, berarti jumlah 10 ons. Yang sampingnya adalah 1 kilo, berarti jawabannya 10 on sama dengan 1 kilo, berarti jawabannya adalah sama dengan yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, 5 ons ditambah 5 ons ditambah 5 ons ya. Berarti ada 15 ons. Yang sebelahnya adalah 200 gram ditambah 200 gram ditambah 200 gram ya. Ini adalah 600 gram ya. 600 gram ya. Berarti belum ada 1 kilo. Berarti nomor 2 itu dijawab lebih besar ya. Lebih besar. Yang nomor 3, 200 gram ditambah 200 gram, yang sebelahnya adalah 1 kilo, 200 gram dan ditambah 200 gram sama dengan 400 gram. 400 gram itu tidak ada 1 kilo, berarti jawabannya nomor 3 adalah lebih kecil ya, anak. Terus ayo berkreasi. Selain merawat tanaman, Ibu Dayu juga suka berkreasi. Kali ini Ibu Dayu berkreasi dengan menggunakan karton bekas tisu gulung. Ini di lompati ya nak ya, nanti dikasih Ustazah tugas yang lain ya. Ini diloncati dulu. Terus tuliskan hal yang paling kamu suka pada pembelajaran hari ini ya. Adakah hal sulit untuk kamu kerjakan? Nah, kegiatan yang paling menyenangkan hari ini adalah apa saja? Kegiatan yang paling sulit hari ini adalah apa saja ya? Anak-anak bisa dituliskan di sini. Apa saja yang anak-anak senangi dalam pembelajaran ini dan apakah kesulitan apa yang dipelajari pada pembelajaran kali ini ya. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 2 ya. Nah, anak-anak silakan diperhatikan gambarnya. Halaman 165 ya ini. Sayangi tanaman dan jangan injak rumput, yaitu ada tulisannya. Ini halaman sekolah sangat indah. Banyak tanaman hijau terawat. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman yang ada. Tanaman tidak boleh dirusak dan diinjak. Ayo membaca. Merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa ya. Terus terusannya ini tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa ya. Jadi semua siswa bertanggung jawab akan keindahan sekolah ya, halaman sekolah. Ayo berdiskusi. Bacaan di atas merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang bersama dengan teman kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut. Misal nomor 1.
Apa saja tata tertib untuk merawat tanaman di sekolahmu? Jawabannya anak-anak dikasih contoh Ustazah ya. Tanaman jangan diinjak ya. Ini misalnya tata tertibnya. Nomor 1 jawabannya tanaman tidak boleh diinjak ya. Terus yang nomor 2 siapa yang harus menaati tata tertib tersebut? Yaitu siswa atau semua warga sekolah ya. Siswa atau semua warga sekolah. Terus nomor 3, apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tanaman tata tertib tersebut? Tanaman akan rusak ya. Kalau diinjak-injak, kalau tidak ada aturannya, tanaman akan rusak ya. Jawabannya nomor 3. Terus contoh tata tertib merawat tanaman di sekolahku adalah tanaman disiram setiap hari ya. Tanaman disiram setiap hari, tidak boleh diinjak ya. Terus yang harus mematuhi tata tertib itu adalah siswa atau semua warga sekolah. Terus yang bawahnya peraturan tersebut harus dipatuhi karena apa? Karena kewajiban semua warga sekolah, karena kewajiban jadi harus dipatuhi ya. Kalau dilanggar mesti ada sanksinya ya. Terus selanjutnya, ayo bermain peran. Lakukan kegiatan bermain peran bersama teman kelompokmu. Buatlah teks percakapan dengan cara sebagai berikut. Pilihlah satu aturan untuk dibuat percakapan. Buatlah kalimat yang menunjukkan ada anak yang tidak bisa menjalankan tugas sekolah. Contoh, Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga ya. Ini waktunya piket menyiram bunga tapi tidak masuk sekolah. Nah, terus yang kedua kemudian teman yang lainnya mengingatkan untuk menggantikan tugas itu. Contoh kata-katanya, ayo kita gantikan tugas Lani menyiram bunga. Temannya yang lain mengajak karena Lani tidak masuk sekolah, maka temannya yang piket pada hari itu menggantikan tugas Lani menyiram bunga. Terus yang ketiga, berikan pula alasan pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Contohnya ini ya, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur. Teks percakapan menjadi seperti berikut. Ini Hayu. Lani tidak masuk sekolah padahal dia bertugas menyiram bunga. Terus Siti menjawab, ayo kita menggantikan tugas Lani ya. Terus Dayu, mengapa kita harus menyiram tanaman? Terus Edo menjawab, tanaman harus disiram supaya tumbuh subur ya. Tentunya anak-anak bisa ya membuat percakapan seperti di buku itu ya. Terus ayo mengamati. Niko dan Benny berteman baik ya. Mereka tidak pernah bertengkar dan selalu bermain bersama. Benny suka bermain menjaga keseimbangan ya anak-anak. Ini kita akan berolahraga. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki yang lainnya menekuk ke depan. Anak-anak coba dipraktekkan. Benny bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke belakang. Habis menekuk ke depan, nah, ditekuk ke belakang ya nak ya dilihat. Terus Benny juga bisa berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk ke samping. Anak-anak tentunya bisa ya dicoba ya dipraktekkan. Nah, sekarang ayo berlatih bersama dengan temanmu. Tirukan gerakan Benny menekuk kaki ke depan, ke belakang dan ke samping. Hitunglah berapa lama kalian dapat berdiri dengan satu kaki dan kaki lainnya menekuk. Siswa yang paling lama menekuk kakinya jadi pemenangnya. Ya ini kalau ada temannya ya nak ya, tapi ini dibuat olahraga saja ya. Nah sekarang ayo membaca bersama dengan teman sebangkumu. Bacalah percakapan Lina dan Dayu dengan nada dan intonasi yang tepat. Ini ada percakapan antara Lina dan Dayu. Lina berkata, Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Terus Dayu menjawab, pasti bagus sekali. Bolehkah aku datang melihat? Terus Lina, tentu saja boleh. Dayu, siapa yang merawatnya setiap hari, Lina? Terus Lina menjawab, aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Terus Dayu berkata, di mana kamu menanamnya? Terus Lina, aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Terus Dayu, apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Terus Lina menjawab, tanah yang subur,
air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Terus Dayu menjawab, sore ini setelah pulang sekolah. Terus Lina menjawab, baiklah, sampai nanti Dayu. Ya, ini cara belajar, cara menanam ya. Terus ini ada ayo berdiskusi. Siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Jawabannya adalah Dayu ya, Nak. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Bolehkah, siapakah, di mana, ya. Anak-anak silakan dicari ya di percakapannya itu. Terus apa saja yang menandakan kalimat tanya? Diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya ya, yang diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya ya. Ini awali kalimat tanya dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ini ayo berlatih lengkapi kalimat tanya berikut dengan kata tanya yang ada di dalam kotak jawaban di atas di bawah pertanyaan akan membantu kalian. Ini anak-anak dicoba ya. Titik-titik yang menanam bunga matahari ini. Nah, jawab yang menanam bunga matahari ini adalah ibu. Anak-anak silakan dicari kata tanya yang sesuai ya. Terus nomor 2, Lina titik-titik Lina menyiram tanaman di halaman. Terus jawabannya Lina menyiram setiap sore. Anak-anak silakan dicari pertanyaan yang sesuai ya. Kata tanya yang sesuai nomor 1 sampai nomor 5 ya. Silakan ini loh dipilih ya. Kapan, siapa, mengapa, berapa. Anak-anak silakan dipilih yang sesuai ya. Terus nomor ini ayo renungkan. 1, sebutkan 2 alasan pentingnya mematuhi tata tertib merawat tanaman di sekolah ya. Jawabannya adalah melatih siswa untuk disiplin ya. Terus sebutkan gerakan menekuk yang dapat kamu lakukan ya. Gerakan menekuk yang dilakukan adalah menekuk kaki ke depan, ke belakang dan ke samping. Terus nomor 3 sebutkan kata tanya yang kamu ketahui. Tadi kan sudah ada ya Nak ya. Siapa, mengapa, bagaimana ya. Nah, anak-anak silakan dibaca. Nah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, kesehatan, selalu olahraga ya. Dan menjaga jarak, sering-sering cuci tangan. Sampai ketemu lagi.